Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mia Kusmiati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional dan merupakan penerbit CP Aksara Global Academia 2022, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Sadrina, saya berasal dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Master Production Schedule atau jadwal master produksi dan penjadwalan operasi. Apa itu MPS? MPS merupakan singkatan dari Master Production Schedule atau jadwal master produksi. Adalah rencana yang menyatakan tentang apa yang akan diproduksi, berapa banyak yang harus diselesaikan, dan kapan harus diselesaikan. Jadwal master produksi juga memberikan informasi yang dibutuhkan produksi, perencanaan, pembelian, dan manajemen puncak untuk merencanakan dan mengendalikan operasi manufaktur. Ada beberapa tujuan dari jadwal master produksi. Yang pertama, untuk menetapkan tanggal jatuh tempo ketersediaan barang akhir. Yang kedua, untuk memberikan informasi mengenai sumber daya dan material yang diperlukan untuk mendukung rencana agregat. Yang ketiga, menetapkan jadwal produksi spesifik untuk suku cadang dan komponen yang digunakan pada barang akhir sebagai masukan pada perencanaan kebutuhan material. Yang keempat, mempertahankan tingkat layanan pelanggan yang diinginkan. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, menjaga ketersediaan pada tingkat yang diinginkan. Baik teman-teman sekalian, saat membuat Master Production Schedule, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat Master Production Schedule. Yang pertama, perlu dicatat bahwa jumlah item individu harus sama dengan jumlah agregat dari rencana produksi. Dengan kata lain, jumlah dari MPS harus sama dengan rencana produksi. Yang kedua, total persyaratan untuk suatu produk harus dialokasikan dari waktu ke waktu dengan cara yang efisien. Yang terakhir, kapasitas tidak dapat diasumsikan sebagai tak terbatas. Batasan kapasitas harus diakui. Jika kapasitas diasumsikan tidak terbatas, maka MPS tidak akan realistis dan layak. Itu akan menyebabkan penundaan, persediaan tinggi, ketidakpuasan pelanggan, dan biaya yang lebih tinggi. MPS juga menunjukkan item akhir yang tersedia setiap bulan atau periode, yang layak sehubungan dengan permintaan dan kapasitas. Adapun input atau masukan dari MPS yaitu yang pertama, perkiraan permintaan, estimasi jumlah produk yang diprediksi akan dibutuhkan oleh pasar di masa mendatang berdasarkan analisis tren pasar dan data historis. Yang kedua, biaya produksi, total biaya yang terkait dengan pembuatan produk termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead produksi. Yang ketiga, biaya persediaan, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan mengelola persediaan seperti biaya penyimpanan, penanganan, dan asuransi. Yang keempat, pesanan pelanggan, informasi tentang jumlah dan jenis produk yang telah dipesan oleh pelanggan yang harus dipenuhi sesuai jadwal. Yang kelima, tingkat persediaan pasokan, jumlah bahan baku, komponen, dan produk. Jadi yang tersedia dalam inventaris untuk memenuhi kebutuhan produksi. Yang keenam, ukuran lot, kuantitas minimum atau kelipatan produk yang harus diproduksi atau dipesan dalam satu batch untuk efisiensi. Yang ketujuh, produksi waktu timbal, waktu yang diperlukan sejak pesanan diproses hingga produk selesai diproduksi, termasuk waktu stand up dan waktu proses. Yang kedelapan, kapasitas, kemampuan produksi yang tersedia termasuk kapasitas mesin, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya untuk memastikan produksi bisa dilakukan sesuai rencana. Adapun output atau keluaran dari MPS adalah yang pertama, jumlah yang akan diproduksi, kuantitas produk yang direncanakan untuk diproduksi dalam setiap periode waktu berdasarkan permintaan dan kapasitas produksi. Yang kedua, tanggal jatuh tempo, tanggal spesifik ketika produksi harus selesai untuk memenuhi pesanan atau permintaan.
memastikan produk tersedia tepat waktu untuk pelanggan. Yang ketiga, kuantitas tersedia yang dijanjikan. Jumlah produk yang bisa dijanjikan kepada pelanggan baru dihitung dari persediaan yang ada dan produksi yang direncanakan setelah mempertimbangkan pesanan yang sudah ada. Yang keempat ada proyeksi, keseimbangan yang tersedia. Estimasi jumlah persediaan yang diproyeksikan akan tersedia di akhir setiap periode, setelah memperhitungkan produksi yang direncanakan dan permintaan yang diharapkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penjadwalan operasi. Penjadwalan operasi merupakan bagian penting dari manajemen sistem produksi atau operasi. Hal ini merupakan inti dari kinerja organisasi manufaktur atau jasa. Adapun fungsi penjadwalan operasi adalah yang pertama, memastikan pemanfaatan maksimum pabrik dengan biaya yang minimum. Yang kedua, memastikan kebutuhan tenaga kerja optimal dan merata, tersebar, tidak ada puncak dan lembah. Lalu yang ketiga, selalu mengikuti perkembangan perekrutan, pemecatan, pengurangan tenaga kerja, hari libur, cuti, dan lain sebagainya dalam angkatan kerja. Lalu yang keempat, memiliki informasi terkini mengenai ketersediaan bahan, perkiraan tanggal pengiriman, penolakan bahan, kekurangan, pesanan pembelian yang dibatalkan, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, memiliki data terkini pada setiap mesin mengenai kerusakan, ketersediaan suku cadang, frekuensi rata-rata kerusakan, jadwal servis, dan jadwal perbaikan, jadwal pergantian atau penggantian, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, memiliki informasi lengkap mengenai standar kinerja dan revisinya, perbaikan metode, perubahan material dan mesin, dan lain-lain. Yang ketujuh, mendapatkan masukan cepat dari toko mengenai penundaan dan gangguan yang dapat menghambat aktivitas produksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.